Pernah baca novel Sidul Anak Betawi karya Amandato Madjoindo? Pasti inget ya, kalau di masa kecil Sidul pernah jualan nasi ulam kan? Jadi nasi ulam itu ada dua variasi penyajiannya, nasi ulam kering dan nasi ulam basah. Menurut pakar kuliner Ari Parikesit, versi basah ini banyak ditemui di daerah Betawi perkotaan dengan ciri guyuran kuah semur tahu dan kentang. Dan ada juga racikan nasi ulam kering yang banyak ditemui di kawasan Betawi pinggiran Jakarta yang hanya ditaburi serundeng, kacang tanah tumbuk, serta taburan kacang hijau. Kalau Anda suka dengan nasi ulam ditambah kuah semur, konon ini adalah pengaruh kuliner Belanda. Komponen utama yang harus ada di nasi ulam itu adalah serundeng. Serundeng itu di sini kita campur ebi supaya taste-nya lebih gurih. Nah ini karena karena kita buatnya versi tumpeng nih, jadi ebinya sama serundeng ini kita taburin di sini untuk mempercantik dari si nasi ini. Kemudian ada lagi Mbak, apa yang menjadi prasyarat nih biasanya kalau di nasi ulam Betawi, itu telur dadar. Namun kalau kita biasanya makan di tempat, itu telur dadarnya bulat ya. Nah ini telur dadarnya kita modifikasi telur dadar iris. Kemudian yang harus ada lagi adalah semur tahu. Nih semur tahu ini nggak boleh ketinggalan dalam nasi ulam. Kemudian di sini ada bihun, ada perkedel, ada ayam, ada sambal goreng kentang. Ini dalam rangka menyambut HUT DKI Mbak, ya kan? Jadi kita bikinin nih ornamen spesial buat HUT DKI. Nah ini nih kita juga kita bikinin ikon HUT DKI yaitu Monas. Nah, kalau minumannya Betawi punya es legendaris selendang mayang. Terbuat dari tepung sagu aren, lapisan selendang mayang dipotong-potong tipis-tipis dan dicampur dengan gula merah, potongan nangka, santan, dan es. Ada sejak zaman Belanda, minuman pilihan orang Belanda dan Betawi untuk disantap di saat musim panas. Aku mau pesan satu ya, Pak. Yay. Tekstur dari selendang mayangnya itu seperti jelly campur kue lapis. Dan juga tadi manisnya dari gula yang dicampur buah nangka dipadu dengan creamy dari santannya. Sangat menyegarkan apalagi di hari yang sangat panas ini. Ada cerita loh di balik nama es selendang mayang ini. Mayang sendiri, kenal nggak Mayang siapa? Mayang ini adalah nama salah satu tokoh di cerita Betawi ya. Waktu itu ada satu cerita Jampang Mayang Sari. Nah Mayang ini adalah satu karakter perempuan Betawi yang memang anggun, menggoda, lenggak-lenggoknya sebagai penari. Sehingga jangankan mayangnya, selendangnya saja pun bisa menggoda orang. Intinya adalah makanan-makanan lembut yang bisa mengenakan, gitu, mengenakan dari si Mayang Sari ini. Selain es selendang mayang dan nasi ulam tadi, jangan lupakan juga kuliner-kuliner khas Betawi lainnya yang mulai langka, seperti gabus pucung, kue sengkulun, dan sayur besan yang patut dicoba dan dilestarikan. Diah Ayu Lestari, Himawan Amri, Jakarta.